Pada hari ini kita bisa menyaksikan bagaimana anak-anak membuktikan bahwa mereka bisa melakukan proyek yang kita laksanakan di SMP Negeri 5 Mangarombak, yang pada semester ini kita mengambil ada 2 proyek, yaitu EcoPrint, dan yang kedua adalah pembuatan roti isi tiram. Dan hasilnya telah kita lihat bagaimana anak-anak atas bimbingan gurunya yang luar biasa, sehingga sudah berhasil membuat kedua proyek tersebut. Dan diharapkan melalui proyek ini anak-anak memahami dan menjadi siswa dengan predikat profil pelajar Pancasila. Karena melalui proyek ini mereka dilatih bagaimana bekerja sama, bagaimana bergotong royong, bagaimana kreativitasnya, dan bagaimana jujur dalam melakukan kegiatan sehingga hasilnya bisa seperti yang kita lihat. Inilah gambaran dari profil pelajar Pancasila yang selalu semangat untuk melaksanakan kegiatan. Dan terima kasih kepada teman-teman guru, ada pengawas yang selalu mendampingi dan membimbing kami untuk melaksanakan kegiatan dengan baik. Dan anak-anak sekalian dengan semangat, tetap semangat untuk belajar dan semangat terus untuk menjadi siswa SMP Negeri 5 Mangarombak sebagai sekolah penggerak Indonesia. Baik, kita sama-sama angkat tangan dengan mengatakan hidup SMP. Hidup SMP 5 Mangarombak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kulakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta. Menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa. Menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Putar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum pelajaran proyek
kita mulai hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Iya. Untuk kelas, saya persilakan pimpin doa. Sipa, silakan Sipa. Seluruhnya duduk siap, Fred. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar proyek STEM dengan topik ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, hari ini Pak Firman tidak sendiri nih, tapi ditemani oleh Pak Sainal dan Ibu Habibah dan Ibu Nurul yang akan mendampingi tentang proyek ekologi pada hari ini. Nah, baik, adapun tujuan yang akan kita capai pada hari ini itu adalah kalian memahami ekologi dan keanekaragaman hayati melalui pelestarian pengawetan pada tanaman. Nah, sebelumnya Bapak telah menjelaskan definisi tentang ekologi dan keanekaragaman hayati yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, apa itu endemik dan tanaman endemik apa saja yang ada di Sulawesi, seperti kayu hitam, bunga rafflesia yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Nah, untuk mengawetkan tumbuhan tersebut, itu dilakukan dengan 3 cara yang akan kita pelajari sebentar. Ya. Nah, tanaman di sekitar lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Mengarah Bombang dapat kita jadikan sebagai contoh untuk melestarikan tanaman. Kenapa kita jadikan tanaman sebagai proyek ekologi kita pada kesempatan ini? Karena tanaman tersebut hanya ditemukan di Sulawesi, maka upaya pelestarian harus dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk mengawetkan tanaman sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian. Bapak berpesan bahwa dalam mengawetkan tanaman harus mempertahankan bentuk, warna, dan struktur dari tanaman tersebut. Tentunya hasil pengawetan juga bisa bertahan lama. Oke, kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setelah itu, berdasarkan hasil bacaan, kalian tentukan nih memilih jenis pengawetan apa yang akan kalian gunakan pada proyek kalian. Jadi kalian desain, ya, kalian desain, kemudian kalian laksanakan, kemudian setelah itu kalian presentasikan, ya. Tapi perlu diingat, dalam pengawetan ini harus memperhatikan beberapa hal, yaitu dari segi bentuk, warna, kemudian lama pengawetan. Jadi kalian harus membaca terlebih dahulu bahan bacaan yang akan dibagikan oleh Ibu ya. Baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya dan bahan bacanya. Kemudian
project tadi, kalian boleh memilih dan menuliskan apa saja kekurangan dan kelebihan dari project yang kalian pilih. Saya Bu, kami dari kelompok 3 memilih proyek EcoPrint. Sama Bu, saya juga memilih EcoPrint. Baik anak-anak sekalian, setelah membaca LKPD-nya, ada yang bisa jelaskan apa itu EcoPrint? Ada, silakan, kalau ada silakan angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan Nangkira. EcoPrint adalah teknik memberi warna atau corak pada kain, kulit atau bahan lainnya yang menggunakan bahan alami. Gimana? Yang lain ada tambahan? Saya Bu. Ya, silakan. EcoPrint menghasilkan warna dan corak pada kain yang memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Warna dan corak ini sesuai dengan warna dan corak bahan alami yang digunakan meski menggunakan jenis bahan alami yang sama. Oke, baiklah. Benarkah EcoPrint memiliki ekonomi yang tinggi? Ada yang bisa menjelaskan? Benar Bu. Oke. Coba jelaskan. EcoPrint menjadi peluang usaha yang menarik untuk dikembangkan di Indonesia. Ketersediaan sumber bahan pewarna dan motif alam yang melimpah menjadi potensi yang layak untuk digarap dengan memanfaatkan bahan-bahan alami dari lingkungan sekitar. Pembuatan EcoPrint terbilang minim modal, tetapi menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi. Ada 2 cara membuat EcoPrint. Cara yang pertama adalah dengan teknik palladium, yakni dengan memukul atau mengetuk bahan alami yang digunakan untuk mengeluarkan warna dan coraknya pada kain. Cara yang kedua adalah dengan mengukus kain yang sudah ditempel bahan pewarna dan corak alami. Oke, karena kalian semua memilih proyek EcoPrint, maka selanjutnya Bapak akan bagikan karton. Kemudian kalian tuliskan di sini topiknya, topik proyek yang telah kalian pilih. Kemudian yang kedua, identifikasi masalahnya. Kemudian ketiga, tuliskan unsur STEM. Sebelumnya telah saya jelaskan ya apa itu STEM ya. Jadi STEM itu kolaborasikan 4 disiplin ilmu ya. Silakan dituliskan unsur STEM-nya. Kemudian di belakang kartonnya balik lagi. Kemudian kalian tuliskan algoritma dan flowchart dari proyek kalian. Ya, oke, silakan. Silakan bekerja sama. Tulis. Mengawetkan, iya. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau presentasi duluan? Saya Bu. Iya, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek STEM EcoPrint. Tema: ekologi dan keanekaragaman hayati. Identifikasi masalah. 1. Tanaman endemik secara alamiah hanya ditemukan di wilayah tertentu. 2. Salah satu bentuk pelestarian dapat memanggil sampel dari bagian tanaman untuk diawetkan. 3.
3 ekoprint. Unsur STEM. Sains, pelestarian tanaman atau tumbuhan. Teknologi, alat yang digunakan untuk pengawetan. Engineering, proses dan teknik pengawetan. Matematik, perbandingan jumlah lalu urutan pengawet luas kain yang digunakan untuk ekoprint. Sudah selesai. Terima kasih anak. Beri applause dulu buat teman kalian. Oke, baiklah. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang ingin mempresentasikan mengenai algoritma dan flowchart ekoprint. Ada? Hai Bu. Oke, silakan. Baiklah, karena semua kelompok sudah naik presentasi, pelajaran kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan praktikum langsung proyek ekoprint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang digunakan dalam proyek ini adalah 1 baskom, 2 panci, 3 wafel plastik, 4 kompor, 5 gunting, 6 gelas ukur, 7 palu, 8 timbangan, 9 jemuran. Bahan yang digunakan 1 kain katun, 2 jilbab, 3 baju kaos, 4 plastik, 5 kapur tohor, 6 tawas bubuk. Proses pembuatan 1. Mordan kain. Pada tahap ini, siapkan 4 liter air. Kemudian timbang tawas bubuk sebanyak 30 gram. Kemudian masukkan tawas bubuk yang telah ditimbang dalam baskom. Aduk hingga larut. Kemudian masukkan kain ke dalam larutan mordan. Direndam selama 2 jam. Kemudian rebus kain yang telah direndam larutan mordan tadi selama 1 jam. Itu buang air mordan lalu bilas dengan air yang mengalir.
Yang penting mempunyai warna alami yang kuat. Misalnya daun mangga, daun sirsak, daun gerseng, daun balakacida, dan daun lainnya di sekitar lingkungan sekolah SMP Negeri 5 Mangarabumi. Bersihkan kotoran atau serangga yang menempel pada daun agar tidak mempengaruhi hasil ekoprint. Lalu siapkan air sebanyak 2 liter, masukkan cuka sebanyak 2 sendok. Lalu aduk hingga rata. Masukkan daun ke dalam larutan dan rendam hingga 10 menit agar nantinya zat pewarna keluar dengan maksimal. Setelah itu tiriskan. Setelah itu lap kembali daun tersebut dan siap untuk digunakan. Selanjutnya transfer warna daun pada kain. Diamkan selama 10 menit. Yang telah dimodal. Mantap. Jadi. Silahkan dari kreativitas. Disusun saja. Jadi. Jadi semua itu nah. Kita buat kalian jadi saja dulu satu. Tata sesuai keinginan, pastikan posisi tulang daun berada pada bagian bawah. Setelah itu tutup dengan kain yang seukuran agar daun tidak bergeser. lalu pulang kain dengan rapat.
Lalu, masukkan ke dalam baskom dan diamkan selama 2 hari. Tahap selanjutnya, buka gulungan kain. Dibantu. Kerja sama tuh, bantu. Dibuka. Dibuka secara Kemudian dibuka secara perlahan. singkirkan dulu itu tali ratiannya sama dulu. Woi, guntingnya ambil. Buka bersamaan. Buka kain secara perlahan. Ambil daun secara perlahan. Kemudian fiksasi. Keluar. Yang jatuh jika keluar banyak. Siapkan air sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan tawa sebanyak 50 gram. Kemudian aduk. Sedikit. Ya, oke. Cukup nih. Semas nih. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Tuang mie. Masukkan kain lalu rendam kain selama 7,5 menit ke dalam larutan fiksasi untuk menguji warna pada kain. HP. Oke. Lalu jemur dan angin-anginkan. Dibantu. Masukkan. Pakai anger yang itu enak sih Pak. Ina, ambil kasih di bawahnya itu anu. Lipat dua saja. Cara kedua, 1. Bentangkan kain yang telah dimordan. Tata sesuai keinginan. Pastikan posisi tulang daun berada pada bagian bawah. Setelah itu, tutup dengan kain yang
kain. Kasih ini. Mau dikukus. Kasihan. Ini satu saja. Ambil nih. Bantu bentangkan. Pelan-pelan, jangan Pukul pelan-pelan ya dari ini sampai pakai perasaan. ini satu. Pakai perasaan betul. Tangan kasih. Pukul daun secara pelan dengan menggunakan palu karet. Setelah semua daun dipukul, gulung kain dengan rapat, lalu ikat dengan menggunakan tali rapiah sehingga kain tidak lepas. Habis itu dan sudah buka. Kalau ekoprint belum Ekoprint, oke tadi. Terus mantap. Ini daun najwa, ini daun najwa. Iya, Pak. Mini. Sekeras cantik waktu. Jadi dia tinggal kiri kemana-mana posnya. sedikit dulu ya. Sedikit dulu. Setelah diikat dengan tali rapiah, lalu masukkan ke kaci. Mana nih? Pastinya dulu. Selama 2 jam. Oke. Lalu, masukkan ke dalam baskom dan diamkan selama 2 hari. Buka ikatan kain secara perlahan.
rapi aja itu disingkirkan. Bagusan itu deh kayak. Kenapa? Aduh, sudah sampai kacang. Buka kain secara perlahan. Yang satu aja. Yang satu. Lebih tercetak ya. Bersihkan juga itu. Pelan-pelan. Lampu dibuka secara perlahan. Bisa lebih bagus kek. Siapkan air sebanyak 1 liter. Masukkan kapur tohor sebanyak 50 gram. Kemudian aduk. Air. Sedikit. Jauh. Lalu dilarutkan. Rendam kain selama 7,5 menit ke dalam larutan fiksasi untuk mengunci warna pada kain. Jemur dan angin-anginkan kain, jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Siapkan baju yang telah dimordan. Tata sesuai keinginan. Pastikan posisi tulang daun berada pada bagian bawah. 3. Beli plester agar daun tidak bergeser. Pukul daun yang telah diberi blister secara pelan dengan menggunakan palu karet.
Setelah daun dipukul, diamkan selama 1 malam. Setelah itu, angkat daun secara perlahan yang menempel pada kain. Dan kedamaian menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia. Kuputar pikiran hayalan, imaji seluas angkasa, berderet berbaris menyatu, coba untuk mencari tahu apakah gerangan yang bisa kau lakukan, perjuangkan untuk bangsa dan negara Indonesiaku tercinta, menjadi mata air yang terus mengalir, selalu memberi karya terbaik bagi bangsa, menjadi mata air, ciptakan kedamaian, menjawab tantangan, arah tujuan masa depan Indonesia, menjadi mata air yang terus mengalir. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tim SMP Negeri 5 Manggarai Bombang akan mempresentasikan tentang proyek pembuatan roti yang berisi tiram dan kerang. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kesehatan 1. Membantu vitamin dan nutrisi yang hilang. ditemani 2. Membantu meningkatkan imunitas tubuh. 3. Membantu menjaga kesehatan jantung. 4. Membantu menjaga berat badan. 5. Membantu mencegah anemia defisiensi besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aulia, siswa SMP Negeri 5 Manggarai Bombang, Kabupaten Takalar. Kami akan mempresentasikan cara membuat roti isi tiram sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mengapa tiram yang kami pilih? Karena bahan ini banyak terdapat di daerah kami. Adapun bahan yang kita gunakan adalah tepung terigu, gula pasir, mentega, 4 butir telur, susu cair, garam, dan ragi. Dan isi rotinya adalah abon roti, abon tiram. Adapun alat yang digunakan adalah gelas ukur, timbangan, kom adonan, rolling, loyang roti, mixer, dan oven.
Dan untuk mempercantik roti, kita gunakan keju, saus, dan kuning telur. Baiklah, kita akan membuat roti isi tiram. Pertama-tama campurkan bahan kering berupa tepung, garam, dan ragi. Lalu tambahkan gula, telur, dan mentega sambil diuleni. Tuangkan susu cair sedikit demi sedikit. Andaikan aku bisa melayang berteman lagi. Sampai adonan setengah kalis. Uleni terus hingga adonan elastis. Diamkan adonan sampai mengembang 2 kali ukuran awal. Beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Oh. Isi nih. Isi. Dunia ini Geser kaki. Nah, itu sendok, itu sendok. menunggu kita. Tambah lagi, tambah. Sini balik. Baru sudah. Tambah. Ini lagi kembali. Ini mulus.
kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita. Menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya berada di SMP Negeri 5 Mangarabumbang menghadiri proyek siswa di sekolah penggerak, dan kehadiran saya melihat karya yang sudah dibuat oleh siswa yang sudah dilakukan oleh guru dalam bimbingannya, dan dimana kita lihat di samping ini ada ekoprint yang luar biasa. Saya sangat bangga kepada anak yang sudah bisa membuat karya gambar di sini. Walaupun mereka ini sebenarnya ada bidang studi IPA, tapi karena mampu berkooperasi dengan dosen yang lain, dan bukan saja kita melihat mempelajari bagaimana struktur anatomi morfologi pada tumbuhan itu dengan kandang-kandang ayatnya, mereka mampu mengaplikasikan ke dalam nilai sini yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Ya, termasuk di dalam membuat karya batik ini dari tumbuhan. Kemudian hari ini juga ada proyek yang saya lihat, ini juga saya cukup bangga, dan ini tidak ada di daerah lain. Ini tiran, ini adalah salah satu hasil bumi di sekitar sekolah. Ini bisa juga dimanfaatkan dalam pembuatan roti, ya. Jadi selain roti yang biasa dirasakan, rasa pisang, rasa coklat, rasa kacang, rasa sosis, tetapi ada yang lain daripada yang lain rasa. Ini dari tiran dan tidak pernah memang dibuat dalam roti. Dan ini juga bisa barangkali akan menjadi sumber mata pengajaran anak-anak ketika mereka sudah lepas dari SMP 5, ya. Dan itu adalah karya daripada siswa yang bergabung di sekolah penggerak. Saya kira satu bangga bagi saya, bangga terhadap anak-anak yang sudah bisa berkarya dalam proyek ini, kemudian bangga terhadap guru, dan saya lebih berbangga lagi pada kepala sekolah yang bisa menggerakkan guru-gurunya di dalam melakukan sekolah penggerak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.